Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Apabila melakukan klaim di sebelum jam 12 itu, maka akan langsung real time masuk mungkin di siang atau sore harinya. Sampai dengan hari ini beras itu kenaikannya masih dalam taraf yang wajar. Artinya dalam artian bahwa tidak melampaui head yang sudah ditentukan pemerintah. Saudara, selamat pagi dari kawasan Bukit Holo Indah. Kami sampaikan pokok-pokok berita. Disperindak Kota Bau-Bau menganggap kenaikan harga beras di Kota Bau-Bau masih dalam batas kewajaran. Klaim peserta BP Jam Sostek Bau-Bau mencapai 17,4 miliar rupiah selama tahun 2022. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Selasa tanggal 31 Januari 2022 bersama saya, Bu Zuda. Pendengar, mengawali penyampaian Warta Kepton pagi hari ini, Disperindak Kota Bau-Bau ini menganggap kenaikan harga beras di Kota Bau-Bau masih dalam batas kewajaran karena belum melampaui harga eceran tertinggi. Mengenai itu, Afriansah melaporkan. Sampai dengan hari ini beras itu kenaikannya masih dalam taraf yang wajar. Artinya dalam artian bahwa tidak melampaui head yang sudah ditentukan pemerintah. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdak Perin Kota Bau-Bau, Laode Ali Hasan, menganggap kenaikan harga beras dalam beberapa pekan terakhir masih dalam batas kewajaran karena belum melampaui harga eceran tertinggi atau HET. Kenaikan harga beras itu menurut Ali karena adanya kenaikan harga di daerah penyuplai yakni Sulawesi Selatan. Pun begitu, berdasarkan pantauan pihaknya di pasaran, hanya beras jenis premium mengalami kenaikan, sementara jenis medium masih tergolong stabil. Sampai dengan hari ini beras itu kenaikannya masih dalam taraf yang wajar. Artinya dalam artian bahwa tidak melampaui head yang sudah ditentukan pemerintah. Head kita kan kalau beras medium itu 9.500. Data harga kita hari ini kan masih ada harga 9.000 di pasaran. Kalau beras premium memang itu mengalami kenaikan karena daerah asal pengambilan beras ini dari Sulawesi Selatan mengalami kenaikan juga seperti itu. Premium lebih mahal. 12.800 head yang sudah ditentukan pemerintah. Saat ini harganya masih 12.800 juga, sama dengan harga sekarang yang terjadi di pasar. Belum melewati head. Sehingga menurut Ali, masyarakat tinggal memilih apakah ingin membeli beras jenis premium atau medium. Namun dirinya menilai beras medium hampir sama kualitas dengan jenis premium karena kondisi beras masih baru didatangkan dari Kabupaten Konawe. Sehingga memang tidak perlu kita ragukan kenaikan harga beras ini, biasa saja kalau saya. Karena beras itu cukup tersedia di pasaran dan stok kita cukup sampai 2 bulan yang akan datang beras itu ada. Saat ini, kata Ali, stok beras medium maupun premium di Bau-Bau masih tersedia sekira 700 ton. Stok itu masih dapat mencukupi sampai 2 bulan ke depan. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah, melaporkan. Pendengar, klaim peserta BP Jam Sostek Bau-Bau mencapai 17,4 miliar rupiah selama tahun 2022. Jumlah itu untuk membayarkan total klaim sebanyak 1.905 kasus. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani, melaporkan. BPJS Ketenagakerjaan Kota Bau-Bau atau BP Jam Sostek membayarkan klaim kepada pesertanya pada tahun 2022 mencapai 17,4 miliar rupiah. Jumlah itu untuk membayarkan total klaim sebanyak 1.905 kasus. Angka tersebut meningkat dibanding tahun 2021 lalu di kisaran 14 miliar. Naiknya jumlah klaim karena banyaknya channel yang disiapkan BP Jam Sostek guna memudahkan pelayanan seperti aplikasi Jam Sostek Mobile atau JMO yang dapat diakses lewat aplikasi Play Store. Kepala Kantor Cabang BP Jam Sostek Bau-Bau, Bobi Harun, menyebutkan pembayaran klaim belasan miliar tersebut terdiri dari klaim jaminan hari tua atau JHT, jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JKM, dan jaminan pensiun atau JP. Mungkin tahun ini kita lebih banyak channelnya yang untuk media sebagai peserta kami untuk dapat melakukan klaim. Contoh kayak kita sekarang sudah punya namanya JMO, Jam Sostek Mobile. Jadi di mana setiap pekerja yang mempunyai saldo di bawah 10 juta itu sudah bisa melakukan klaim di rumah aja. Jadi tinggal download saja aplikasi JMO kami dengan saldo di bawah 10 juta itu
apabila melakukan klaim di sebelum jam 12 itu maka akan langsung real time masuk mungkin di siang atau sore harinya. Bobi merinci jumlah nominal yang dibayarkan untuk klaim JHT sebanyak 770 kasus sebanyak 14,5 miliar rupiah lebih, sementara klaim JKM sebanyak 63 kasus dengan nominal yang dibayarkan 2,4 miliar, sedangkan jaminan kecelakaan kerja sebanyak 21 kasus dengan jumlah yang dibayarkan 166,5 juta rupiah. Sementara klaim jaminan pensiun sebanyak 51 kasus dengan jumlah nominal yang dibayarkan 247 juta rupiah. Bobi menjelaskan, manfaat dari program BP Jam Sostek tersebut dapat dirasakan untuk semua kalangan pekerja, mulai dari pekerja penerima upah hingga pekerja bukan penerima upah atau pekerja mandiri, termasuk pegawai kantoran hingga pengurus RT, RW, dan BPD. Wade Nurliani, reporter Bau Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Pendengar, kita beralih ke berita berikutnya. Pemerintah diminta segera memperbaiki galeri tenun Sula'a yang rusak pasca diterjang ombak. Mengenai itu, Herul Mulku melaporkan. Dari hasil tenun ini kami bisa menyekolahkan kami punya anak, di situ sumber kehidupan kami. Sudah sebulan lebih, Galeri Tenun Sula'a, Kota Bau Bau berhenti beroperasi pasca dihantam ombak besar yang terjadi pada 24 dan 25 Desember 2022 lalu. Ombak besar disertai angin kencang itu merusak lantai, dinding, dan tangga gedung galeri yang terbuat dari kayu. Tidak hanya itu, kerasnya ombak juga ikut merusak sejumlah peralatan tenun di dalam galeri tersebut. Kepada RRI, Senin, salah seorang penenun, Ibu Musida, mengatakan sejak saat itu, dia dan 8 penenun lainnya yang tergabung dalam koperasi Nirwana Indah terpaksa bekerja di rumah dengan peralatan yang sangat terbatas. Karena kemarin ombaknya sangat besar, akhirnya pantulan-pantulan dari jembatan itu kembali mengangkat semua lantai-lantai yang ada di galeri ini. Semua tangganya itu habis. Selain tangganya rusak, apa yang... Mesin tenun, mesin ATBM tidak bisa lagi dipakai karena sudah dikena air laut berkarat nih. 3 pasang, 4 dengan alat menghaninya. Ibu Musida berharap pemerintah melalui OPD terkait dapat segera tergerak untuk memberikan bantuan perbaikan galeri maupun perbaikan alat tenun bukan mesin ATBM yang digunakan para penenun sejak beberapa bulan terakhir. Apalagi saat ini Musida tengah mengejar pesanan dari sejumlah daerah di Indonesia. Harapan kami semoga secepatnya pemerintah bereaksi untuk dapat melihat apa-apa yang bisa dikerjakan atau apa-apa yang bisa diganti ini supaya kami juga penenun ini bisa kembali beraktivitas. Karena dari hasil tenun ini kami bisa menyekolahkan kami punya anak, di situ sumber kehidupan kami. Sementara dikonfirmasi terpisah, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bau Bau, Laode Muslimin Hibali menyebutkan, sejauh ini Pemkot Bau Bau hanya sebatas melakukan pendataan, namun belum ada mata anggaran yang disediakan Pemkot Bau Bau untuk memperbaiki infrastruktur yang rusak. Pengajuan bantuan ke BNPB juga sulit untuk ditempuh, kecuali untuk pengerjaan dengan anggaran yang cukup besar. Itu bisa memang kita pakai dana BTT, biaya tak terduga kita itu yang tersimpan di kas daerah. Karena dana itu khusus untuk dana darurat. Memang cuman dia punya persyaratan itu memang kalau kita mau pakai dana itu, semua pihak yang bisa menghitung kerusakan harus turun. BPBD-nya, PU-nya, perumahannya, perindaknya, kemudian TNI Polri-nya. Harus turun untuk melihat kondisi rusaknya itu. Setelah itu dilaporkan di pimpinan berdasarkan analisa tim ini. Makanya BPBD baru mau bentuk tim TRC namanya. Tim reaksi cepat untuk mengkaji itu nanti. Muslimin Hibali juga menambahkan mestinya ada dana taktis yang disiapkan pemerintah kota untuk mengatasi kerusakan rumah-rumah penduduk akibat bencana, namun sampai saat ini anggaran tersebut belum pernah dialokasikan. Reporter RRI Bau Bau, Herul Mulku melaporkan. Pendengar, Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah, Konstantinus Bukide, berharap Dharma Wanita Persatuan atau DWP berperan membantu pemerintah dalam penurunan angka stunting dan angka kemiskinan di daerah itu.
Sekda mengatakan prevalensi stunting di Buton Tengah dari segi angka memang mengalami penurunan dari 42,80% menjadi 41,70%. Namun rankingnya mengalami kenaikan di mana pada tahun 2021 berada di urutan kedua setelah Buton Selatan. Tapi setelah itu di tahun 2022 menjadi nomor 1 sehingga merupakan tantangan sangat besar. Selain itu, Jenderal ASN pemerintah Kabupaten Buton Tengah ini mengatakan angka kemiskinan di daerah itu juga masih sangat tinggi. Diungkapkannya berdasarkan angka kemiskinan ekstrim dari Tim Penilaian Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, yakni Buton Tengah berada di angka 2,59% atau sekitar 2.424 jiwa. Karena itu dirinya mengharapkan organisasi di daerah itu dapat berperan membantu pemerintah daerah, tidak terkecuali Dharma Wanita Persatuan, agar angka kasus stunting dan kemiskinan dapat semakin kecil. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dispendrakpin Kota Bau-Bau menganggap kenaikan harga beras di Kota Bau-Bau masih dalam batas kewajaran. Klaim peserta BP Jam Sostek Bau-Bau mencapai 17,4 miliar rupiah selama tahun 2022. Pendengar, demikianlah Warta Kepton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.